Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah rahimakumullah, kita sedang membahas hadis tentang meraih rahmah, sakinah, dan kerumunan malaikah, yaitu kajian hadis diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah. Dan pada pertemuan yang lalu bahasannya baru sampai wallahu fi aunil abdi. Kita baca kembali hadisnya. Haddatsana Yahya bin Yahya Tamimi wa Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Muhammad bin Ala Al-Hamdani wal lafdul Yahya qala Yahya akhbarana qala al-akharan haddatsana Abu Muawiyah an-A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa may yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatlunahu kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah wa man bata'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Dan kita sedang membahas wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Jadi langkah yang harus ditempuh di dalam meraih sakinah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala itu pertama nafasa an mu'minin kurbatan. Kita harus memberikan peluang bagi orang mukmin agar dia bisa mengatasi masalah yang berkaitan dengan urusan duniawi. Yang jaminannya bagi orang yang berusaha membantu sesama muslim mendapat peluang atau punya kesempatan untuk membebaskan diri dari kesulitannya, maka dia akan dibebaskan oleh Allah dari kesulitan di hari kiamat. Kemudian yang kedua adalah memberikan kemudahan bagi yang sedang berkesulitan. Jadi mengatasi kesulitan sesama muslim. Dan ini jaminannya dari Rasul bagi orang yang mengatasi kesulitan sesama muslim, dia akan dibebaskan dari kesulitan di dunia wal akhirah. Yang ketiga, barang siapa yang menutup aib sesama muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Jadi orang yang menutupi aib sesama muslim akan ditutup aib dia di dunia maupun akhirat. Dan yang berikutnya wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi, memberikan pertolongan kepada sesama dan Allah akan memberikan pertolongan pada dia. Nah, maka di dalam saling tolong menolong, Rasul pernah ditanya tentang amal apa yang paling unggul, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka beliau menjawab, ahabun nas ilallahi ta'ala anfa'hum linnas. Pandai memberi manfaat kepada sesama manusia. Kedua, habul amal ilallah, sururun, memberikan kegembiraan, tudhilhu ala muslim, kepada sesama muslim. Ketiga adalah taksifu anhu kurbatan, mengatasi kesulitan. Keempat, takdi anhu dainan, orang yang sedang kesulitan terjerat utang, kita bantu, berikan peluang bagi kemudahan sehingga yang bersangkutan bisa membayar atau bisa lunas utangnya. Autatrud anhujuan, atau membantu atau mengatasi orang yang sedang kelaparan, kekurangan, memberikan bantuan. Kemudian memberikan bantuan sesama. Kalau tadi kaitan dengan konsumsi makanan, berikutnya adalah memberikan bantuan dalam hal apa saja. Orang atau saudaranya yang kesulitan kita bantu, dihajatin di dalam segala kebutuhan. Dan itu oleh Rasulullah dianggap lebih aku cintai, lebih unggul nilainya dibanding dengan i'tikaf selama 1 bulan di Masjid Nabawi. Dan ada juga yang mengatakan fi masjid hada syahrain, lebih unggul dibanding i'tikaf selama 1 bulan. Jadi amal yang unggul berdasar hadis itu memberikan manfaat kepada sesama, saling membahagiakan, mengatasi masalah yang dihadapi sesama muslim, menolong orang yang membutuhkan pertolongan, membayarkan utang yang terjerat, membebaskan sesama dari kelaparan, membantu orang yang butuh bantuan. Itu 7 macam amal yang dibanding dengan i'tikaf lebih unggul dibanding dengan i'tikaf. Nah, kemudian sebagai jaminan yang kelima atau langkah yang kelima agar kita meraih rahmat dan sakinah itu adalah waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Waman salaka, barang siapa yang berusaha. Salaka itu bisa juga mungkin kalau bahasa Sunda nyebutnya seseleket, berusaha sekuat tenaga, atau memberikan bantuan, mencari jalan, tariqan, jalan, yaltamisu bihi ilman, demi kemajuan ilmu, sahhalallah, maka Allah akan berikan kemudahan lahu baginya, bihi, dengan itu, tariqan, jalan, ilal jannah, ke surga. Jadi berdasar penggalan hadis ini, langkah yang kelima untuk mendapatkan rahmat dan sakinah itu dengan cara mengembangkan atau memberikan jalan dalam bidang pengembangan ilmu. Kalau dia berusaha memberikan kemudahan dalam mengatasi atau di dalam mencari ilmu, maka Allah akan memberikan kemudahan ilal jannah. Jadi ini merupakan jaminan bagi orang yang mengembangkan ilmu. Orang yang berjasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan akan mendapatkan kemudahan menempuh jalan ke surga. Jadi berdapat tinggi penghargaan Islam terhadap ilmu. Penghargaan Rasul terhadap pengembangan ilmu itu demikian tinggi, ya. Bahkan dalam hadis lain itu ditandaskan bahwa orang yang mengembangkan thalab ilmu itu akan mendapatkan anugerah yang cukup banyak dari Allah. Sampai malaikat pun mendoakan ampunan bagi orang yang mengembangkan ilmu itu. Kita lihat pemanya hadisnya. Man salaka tariqan yabtagi fihi ilman salakallahu bihi tariqan
ilal jannah. Jadi sini ditandaskan man salaka tariqan yabtagi fihi ilman, barang siapa yang berusaha mencari jalan untuk pengembangan ilmu, yabtagi bihi ilman, salakallahu tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan peluang atau memberikan jalan ilal jannah, ke surga. Ini hadisnya demikian jelas ya, bahwa pengembangan ilmu itu mempunyai peranan penting di dalam Islam. Karena di sini hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah hadis ini. Kemudian innal malaikata, sesungguhnya malaikat, la tadau ajnihataha, membuka, melebarkan sayapnya ridwan li talibil ilmi, ya, memohon keriduan bagi yang talab ilmu. Wa innal alim, dan orang yang berilmu, la yastaghfirullah, dan dimohonkan ampun, atau bagi orang yang mengembangkan ilmu dan berilmu, maka man fis samawat, yang di langit memohonkan ampun, wa man fil ar, begitu pula orang yang di bumi, hatal hitan filma, sampai ikan di lautan. Wa fadlul alim, dan keutamaan orang yang berilmu, al abid, dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah tapi tanpa ilmu, kafadil qamar, dan seperti bulan, ala sairil kawakib, dibanding dengan bintang-bintang yang lain. Innal ulama, sesungguhnya ulama itu warasatul anbiya, pewaris para nabi, atau boleh dikatakan ahli waris para nabi, ulama itu. Jadi makanya ulama, ada istilah ulama warasatul anbiya. Jadi ulama itu merupakan pewaris para nabi. Warasatul anbiya, innal ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Innal anbiya, para nabi itu, lam yuwarisu, tidak mewariskan dinar, uang. Wala dinar, uang dinar, wala dirham, begitu pula dirham. Tidak mewariskan dolar, tidak mewariskan emas. Innama warasul ilma, karena mereka itu mewariskan ilmu. Faman akhoda, maka barang siapa yang mengambil bihi, dengannya, ilmu itu, akhoda bihaddin wafir, berarti dia mengambil kekayaan, mengambil bagian yang melimpah. Kan kalau kita perhatikan di dalam kehidupan sehari-hari saja, orang yang mewariskan harta dibanding dengan yang mewariskan ilmu. Kalau yang mewariskan harta, ada kan orang tua juga sebelum dia meninggal sudah bagi-bagi hartanya kepada anak-anaknya. Bagi-bagi harta sebelum dia meninggal. Tapi dia kurang
memberikan jaminan kepada turunannya itu di dalam keilmuan. Akhirnya ya harta mah dibagi-bagi, lama kelamaan kan menjadi sedikit. Beda kalau dengan pengembangan ilmu. Kalau mewariskan ilmu kepada anak-anak keturunan, maka itu meraih kekayaan yang banyak. Makanya kan kalau kita ingin memiliki keluarga atau turunan yang bagus, yang kaya, wariskan kepada mereka dalam bidang ilmu. Pendidikan turunan atau anak harus lebih diutamakan. Kan jangan sampai gini, orang tua itu sayang kalau mengeluarkan dana untuk pendidikan anak, karena dia lebih mengumpulkan harta. Kemudian tua, maka diwariskan hartanya. Karena anaknya kurang berilmu, akhirnya tidak bermanfaat hartanya, malah jadi pipaseain, timbul pertengkaran. Tapi kalau mengembangkan ilmu, justru walaupun tidak meninggalkan harta, maka harta itu akan didapat. Jadi hadis ini merupakan jaminan bagi orang yang mencari dan mengembangkan ilmu dan pendidikan akan meraih keuntungan. Bahkan tersirat dalam hadis ini memberikan fasilitas pengembangan ilmu jauh lebih utama dibanding mengembangkan fasilitas ibadah pada ritual, karena di situ dikatakan fadlul alim alal abid kafadlil qamar ala sa'il kawakib. Utamaan orang yang berilmu dibanding dengan ahli ibadah yang tanpa ilmu atau juga dipahami. Orang yang mengembangkan ilmu pengetahuan dibanding dengan pengembangan masalah ibadah, maka memiliki keunggulan dalam bidang keilmuan. Pengembangan ilmu juga sama. Kan biasanya orang yang mau berwakaf itu ya, mengeluarkan harta, yang dipikirkan tuh masjid aja, tempat ibadah ritual. Tidak dia berpikir tentang mendirikan madrasah, sekolah, dunia pendidikan, atau pengembangan yang lain. Ya, kalau kita lihat saja di Bandung kebanyakan masjid-masjid mah marargah, hebat-hebat. Tapi kalau yang berkaitan dengan fasilitas pengembangan itu sulit gitu ya. Kalau beda dengan menyebarkan infak pembangunan masjid dibanding dengan menyebarkan infak untuk pembangunan sekolah atau dengan pembangunan pesantren. Pesantren kan fasilitasnya masih kekurangan. Nah ini padahal kalau berdasar hadis ini pengembangan ilmu itu lebih hebat dibanding dengan pengembangan tempat ibadah ritual saja. Kemudian orang yang rajin beribadah ritual tanpa pengembangan ilmu itu dibandingkan dengan pengembangan ilmu bagaikan perbandingan bulan dengan bintang yang lain. Jadi orang yang mengembangkan ibadah ritual mungkin kalau prakteknya ya terus saja sholat atau di masjid ya, i'tikaf gitu di masjid, munajat, tapi dia kurang aktif di dalam bidang pendidikan, pengembangan ilmu. Kan di masjid itu ada yang rajin ibadah gitu. Ada juga yang ibadahnya sih tidak begitu banyak, tapi langsung dia pengembangan ilmu. Atau mungkin kita bisa lihat ya, pemimpin masjid, imam masjid, kan ada yang rajin begitu selesai sholat,
dia langsung wiridan banyak, panjang. Kalau subuh juga sampai nyambung ke duha ayat, atau salat isyraq. Kan salat isyraq, duha dan awabin itu sama, itu juga ya. Jadi nyambung, rajin pengembangan. Ada juga yang begitu selesai salat subuh dia berceramah, diskusi, menurunkan ilmu. Nah, kalau berdasar hadis ini, yang lebih unggul yang mengembangkan ilmu itu. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum, sholat subuh, langsung pengembangan ilmu. Begitu pula yang wiridan. Kan kadang-kadang kita bisa melihat di masjid, ada setelah sholat subuh itu, atau setelah sholat maghrib ada ceramah kan. Ada juga kan penceramah sudah mulai ngaji, sudah mulai menyampaikan materi, tapi masyarakatnya masih wiridan aja, dikir saja. Jadi tidak didengarkan itu ceramah. Nah, dianggap dikir lebih unggul dibanding mendengar ceramah. Nah, tapi kalau berdasar hadis ini, justru mengembangkan ilmu lebih unggul dibanding dikir. Oleh karena itu, membaca wirid atau dikir, ibadah ritual, lebih diunggulkan, lebih nilainya itu di bawah mengikuti pengajian. Jadi walaupun fenomena masyarakat kita sering ditemukan tatkala ceramah atau pengajian setelah sholat, terkadang masih ada yang tetap membaca wirid atau dzikir, ibadah ritual, walau pengajian sudah dimulai. Nah, tidak menghiraukan pengajian itu. Dan juga kadang-kadang setelah sholat tuh langsung keluar, tidak mau mengikuti pengajian. Kalaupun di masjid, berada di masjid, dia tidak mau hadir di pengajian itu. Lebih baik dia keluar, tidak mendengarkan, karena dianggapnya lebih unggul urusan luar. Padahal mengikuti pengajian secara khusyuk itu lebih bagus nilainya. Dan sudah pasti kalau kita hadir di pengajian, itu manfaatnya banyak. Kita dapat langsung siraman ilmu dari penceramah itu. Kedua, kita juga sebagai salah satu bukti penghormatan kepada ceramah kepada ustadz itu, kalau kita hadir di tempatnya. Beda dengan kita berada di luar, apalagi sambil ngobrol, sambil tidak memperhatikan. Pertama, kepada ilmunya tidak dihargai, kepada ustadznya juga tidak dihargai. Padahal seharusnya kalau di sini harus lebih mengunggulkan kepada para pengembang ilmu. Karena mungkin di antara mereka itu beranggapan bahwa dzikir lebih utama daripada tolab ilmu. Jadi bila kita perhatikan hadis ini, maka tolab ilmu itu lebih utama dari dzikir. Tolab ilmu sudah pasti termasuk di dalamnya ada unsur dzikir, sudah pasti. Makanya Imam Asy-Syafi'i itu berpendapat tolabul ilmi afdolu min sholatil nafilah, min sholatin nafilah. Tolabul ilmi itu afdolu min sholatin nafilah. Tolab ilmu lebih unggul, lebih utama dibanding dengan sholat nafilah. Jadi apalagi kalau wiridan yang lain, sholat itu kan ibadah ritual yang paling unggul. Kalau di sini oleh Imam Syafi'i, tolab ilmu lebih unggul dibanding sholat nafilah. Apalagi kalau dibandingkan dengan dzikir, bandingkan dengan hanya tilawah gitu di dalam Al-Qur'annya. Setelah ini abdulu min sholatin nawafil atau sholatin nafilah. Berikutnya
Maka sebagai jaminan keenam atau langkah yang keenam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyathumur rahmah wa haffathumul malaikah. Ini sebagai langkah yang keenam, yaitu berkumpul di Baitullah, membaca Quran, dan mendiskusikan isinya. Nah, jadi langkah yang keenam atau jaminan dari Rasul bahwa orang yang mengembangkan, orang yang berkumpul di Baitullah dengan membaca Quran dan mengkaji isinya, itu akan mendapatkan sakinah dan rahmah. Perkataan ma di sini berarti tidak pada majtama'a itu, yang berarti tidak, atau sering juga disebut ma nafyun atau ma nafi, yang disambung dengan perkataan ila. Kan di sini ma, kemudian sambungannya ila, tidak ada kecuali, tidak ada yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya secara mendalam di antara mereka, illa, kecuali najalat alaihimus sakinah. Penekanan, kepastian dari Rasul dalam kalimat ini ditandaskan suatu kaum yang berkumpul, kemudian yatsluna kitab Allah, membaca kitabullah, wa yatadarasuna. Jadi bukan hanya tilawah baca Quran saja, tapi mendiskusikan isinya, karena di situ adalah yatadarasunahu bainahum. Kan di kita mah sering tadarus itu baca Al-Quran wungkul, ya. Padahal kalau kita perhatikan di dalam hadis ini, bukan hanya baca, tapi juga yatadarasunahu, mengkaji pemahamannya, mempelajarinya. Jadi hafal bagus, tapi di samping hafal juga harus tahu isinya. Jangan sampai Al-Quran sudah hafal, tetapi perbuatan tidak sesuai. Nah, jadi harus juga, makanya tanggung jawab kita terhadap Quran itu ya membaca sudah pasti, karena di situ disebut yatluna kitaballah, juga mengkaji maknanya, memahami tarjamahnya, kemudian juga ya tadabbaruna Quran, harus tadabbur, mencari maknanya. Makanya istilah di dalam buku yang saya susun dengan judul Percikan Mutiara Al-Quran, itu ditempuh langkah-langkah. Jadi langkah yang pertama kita kutip naskahnya Al-Quran, Nas Usmani secara lengkap, terus terjemahnya kita kutip. Kemudian setelah terjemah itu, apa kaitan ayat itu dengan ayat sebelumnya, atau dikenal dengan munasabah atau tanasub al-ayat. Kemudian kita kaji tarikhnya atau historis ayat. Kemudian kita kaji juga tafsirnya, uraian satu kata demi kata, kalimat demi kalimat, dari berbagai pendapat, mulai dari para sahabat, tabi'in, atba tabi'in, tabi'ul atba, kemudian baik tafsir salafi zaman baheula ataupun kholafi zaman sekarang, itu tafsir. Terus kita kaji juga ibrah dan tadabbur, pencari tadabbur dan takwil. Kemudian setelah itu kita tatbik. Langkah apa yang, bagaimana cara penerapan dari ayat dan hadis itu.
Itu yang saya praktekkan di dalam menyusun percikan mutiara Al-Quran. Makanya percikan mutiara Al-Quran yang saya terbitkan itu mulai dari surat Al-Fatihah sampai sekarang yang diedit itu sudah sampai surat Al-Maidah. Ya. Kemudian juga Al-Hujurat, bahas terus juz amma. Jadi ada yang saya kaji secara ngehanca terprogram dari Al-Fatihah, ada juga berdasar tematis, satu tema dari berbagai ayat. Nah, itu yang ditempuh di dalam rangka yatluna kitab Allah dan yatadarosuna. Dan jaminannya berdasar hadis ini, kalau yatadarosuna bainahum, mendiskusikan isinya, mengkaji maknanya. Jadi kalau kita perhatikan kalimat ini kan, jika kalimat tersebut bermakna tidak ada suatu kaum yang berada di suatu rumah Allah, membaca Al-Quran dan mempelajarinya secara mendalam, serta mendiskusikan isinya, kecuali jaminan bagi mereka. Jaminannya yang disebut di sini. Jadi keempat jaminan di dalam hadis ini, jadi jaminannya itu ada 4 ya, bagi yang memperdalam atau membaca Al-Quran dan memperdalam isinya. Atau yang saya contohkan tadi, di dalam percikan mutiara Al-Quran, kan membaca, kita kutip bacaannya, Nasah Usmani, terus terjemah, kita pelajari kaitan antara ayat ini dengan ayat sebelum, historis ayat itu, kemudian makna kalimat demi kalimat atau kata demi kata, lalu cari takwilnya dari ayat yang sudah dikaji itu dan juga implikasinya. Nah, itu namanya yatadarusunahu. Nah, maka berdasar hadis ini ada 4 jaminan. Pertama adalah nuzilat alaihimus sakinah. Akan diturunkan kepada orang yang berusaha itu sakinah, ketentraman. Kemudian gosiyat umur rahmah, diliputi rahmat. Jadi akan mendapat rahmat dari Allah. Ketiga, wahafat humul malaikah, dikerumuni malaikat yang mendoakan, seperti di dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah tadi, sampai-sampai malaikat itu berdoa untuk memberikan ampunan Allah Subhanahu wa taala, agar memberikan ampunan, bahkan seluruh makhluk sampai ikan di lautan itu dikerumuni. Dan yang keempat, wadakarohumullah fiman indah. Nanti di akhirat akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang membanggakan, sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam segala kehidupan muslim harus pandai memanfaatkan kesempatan untuk mengkaji, meneliti, menelaah isi Al-Quran dan hadis, tadabur. Jadi karena yatun wa yatadarusun, ditadabur Al-Quran dan hadis. Karena itu akan bermanfaat daripada kita banyak obrolan. Duduk, kumpul, diskusi, ngobrol ke para ruguh. Jadi kata orang Sunda mengadu bako, tapi obrolannya tidak ada menjurus kepada pemahaman Al-Quran dan Sunnah, itu kan sia-sia. Karena itu tanggung jawab muslim terus pandai mengembangkan, menggunakan kesempatan itu. Karena kullu kalam ibni Adam alaihi la lahu. Jadi setiap pembicaraan atau obrolan anak Adam itu tidak banyak manfaat, ya. Manfaatnya itu tidak banyak, bahkan bisa sia-sia. Setiap obrolan anak Adam itu menjadi tanggung jawabnya.
dan tidak memiliki nilai apa-apa kecuali lahu. Baginya saja tidak mempunyai nilai. Illa amrun bima'ruf, kecuali kalau ngobrol itu berisi amar ma'ruf. Au nahyun an munkarin, mencegah kemungkaran. Au dzikrullah, atau dzikir. Jadi minimal ngobrol-ngobrol teh harus ada unsur amar ma'ruf, nahi munkar, dan dzikrullah. Apalagi kalau dimanfaatkan untuk yatsluna kitaballah wa yatadarusuna. Ya, berdasar hadis yang tidak mengarah pada dzikir dan pengembangan pendidikan, amar ma'ruf nahi munkar, kan sia-sia. Jadi kumpulan itu banyak orang yang tidak dimanfaatkan untuk mengkaji Quran dan Sunnah. Itu akan menjadi yang tidak berarti. Ya, mulailah sekarang supaya mendapat rahmat, mendapat kasih sayang, mendapat sakinah, ketentraman, segala kesempatan kita gunakan. Umpamanya di dalam skupnya kecil RW, di situ kan RW ada kumpulan PKK, terus ada itu dzikrullahnya, terus ada amar ma'rufnya, terus ada nahi munkarnya. Kalau pembicaraan PKK atau posyandu atau pos lansia atau rapat RW, yang lingkungan RW yang kecil itu, walaupun namanya rapat RW harus ada itu unsur dzikrullah, unsur amar ma'ruf nahi munkar, dan unsur pengembangan keagamaan. Itu harus pandai-pandai menyelipkan, harus pandai-pandai memanfaatkan di dalam berdakwah supaya mendapatkan rahmat. Di kumpulan banyak orang apabila tidak dimanfaatkan akan sia-sia di sisi Allah. Bahkan tidak sedikit nanti kalau tidak ada yang membimbing kepada arah pembicaraan dzikrullah, nanti menjerumusnya kepada senda gurau, ngabodor, keherian yang tidak arti. Bahkan nanti dicampur dusta yang menimbulkan kotor hatinya kalau campur dusta. Rasul bersabda, Latuk siru al-kalam. Latuk sirul kalam bighairi dzikrillah. Jangan memperbanyak obrolan atau pembicaraan tanpa dzikrullah. Fa inna kasratal kalam, karena banyak pembicaraan bighairi dzikrillah, tanpa dzikrullah, itu qaswatun lil qalb, akan menjadi dangkal keras lil qalb, bagi hati. Jadi kalau oleh bahasa kita mah menimbulkan keras kepala, ya. Atau qaswatul qalb itu kesat hatinya. Hatinya itu kasar, hatinya itu membatu. Tapi kalau bahasa Sunda mah kepala, ya, yang membatu teh bahasa Indonesia mah kepala batu, keras kepala. Karena wa inna ab'adan nas, dan sejauh-jauh manusia minallah, dari Allah, itu al-qalbul qasi, hatinya yang kasar atau yang keras kepala itu. Dengan demikian, berdasar hadis ini, obrolan yang tidak bernapaskan dzikir itu dapat mengesatkan hati, yang lama-kelamaan menjadi gelap, terutama obrolan yang bercampur bohong. Rasul bersabda, wailun lilladzi yuhaddisu fayadhibul yudhika bihil qaum, wailun lahu wailun lah. Celaka orang yang berdusta, karena dengan dusta itu supaya orang ketawa. Jadi obrolannya supaya menghibur, supaya orang ketawa, maka dia dicampur dusta. Itu wailun sampai 2 kali. 3 barang di sini wailun, di sini. Kemudian wailun lahu. Kecelakaan. Jadi oleh karena itu, manfaatkan dengan tilawatul Quran,
ya tadarosun, mengkaji isinya, obrolannya amar ma'ruf nahi munkar, tadabur Quran, tadabur hadis. Nah, itu. Kemudian jaminan yang ketujuh, waman bato'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Ya. Barang siapa yang lalai atau tidak giat beramal, ya amalu, lam yusri bihi nasabuh, maka dia tidak akan mendapat derajat untuk mencapai dirinya, bagiannya, nasabnya. Akibat yang diterima akhirnya tergantung. Jadi oleh karena itu amal masing-masing harus dimanfaatkan. Orang yang giat bekerja bakal meraih hasil. Barang siapa yang lalai, maka derajatnya akan diterima sesuai kelalaian. Jadi alangkah ruginya orang yang tidak mampu menggunakan kesempatan demi meningkatkan nilai amal. Oleh karena itu, tidak boleh ada peluang yang disia-siakan. Tidak ada jalan lain kecuali semangat bekerja, meraih derajat tinggi. Jangan tertipu oleh kesempatan yang disia-siakan. Makanya Rasul bersabda, nikmatan, dua nikmat. Banyak orang yang tertipu, banyak orang yang merugi dengan dua nikmat itu. Kasirun minanas, kebanyakan manusia, yaitu as-sihah wal faron, kesehatan dan kesempatan. Karena kurang dimanfaatkan, kurang digunakan. Jadi tentu saja dari kajian hadis ini, dua pertemuan kajian hadis ini, ada beberapa ibrah. Pertama, jadi bila ingin ringan beban hidup, maka hendaklah memberi keringanan pada orang lain. Ini merupakan jaminan dari Rasul SAW, bahwa keringanan hidup seseorang itu diakibatkan meringankan orang lain. Kedua, bila ingin terlepas dari berbagai kesulitan, maka jangan menyulitkan orang. Orang yang menyulitkan orang lain bakal mengalami kesulitan. Tiga, bila tidak mau terungkap aib diri sendiri, maka jangan membukakan aib orang lain. Nah, siapapun memiliki aib diri sendiri, maka manusia tidak ada yang sempurna dan lepas dari aib. Oleh karena itu, supaya tertutup aib kita, tutupi aib orang. Terus keempat, jika ingin mendapat pertolongan Allah, karena di situ dikatakan wallahu fi aunil abdi. Jadi kalau kita ingin mendapat pertolongan Allah, jadi kalau tadi kan man nafasa, ya, pertama, yang kedua adalah man yassara, kemudian yang ketiga satara, ya. Kemudian berikutnya adalah wallahu fi aunil abdi. Jika ingin mendapat pertolongan Allah, seringlah menolong sesama. Ya, kalau ingin mendapat pertolongan Allah, tolong sesama. Setiap manusia kan sering berdoa itu agar Allah memberikan pertolongan dalam mengatasi berbagai kesulitan. Nah, ini merupakan resepnya, bahwa Allah akan menolong orang yang memberikan pertolongan pada sesama. Jaminan pula bagi penolong sesama manusia, baginya itu pertolongan Allah bakal tiba. Kemudian, karena di situ wallahu fi aunil abdi. Kemudian, bila ingin mudah menempuh jalan ke surga, maka kembangkan ilmu. Karena dari Rasul ada jaminan, man salaka thoriqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu thoriqan bihi thoriqan ilal jannah. Jadi, dengan demikian pendidikan dijamin, pengembangan pendidikan dijamin untuk memberikan jalan mudah ke surga. Keenam,
Bila ingin mendapat rahmat dari Allah, penjagaan malaikat, nah, di situ hafat humul malaikah, anjilat sakinah, maka tingkatkan tilawah dan tadarus Al-Quran. Nah, Al-Islam itu memberikan bimbingan agar keseimbangan kehidupan ritual dan sosial. Jadi tidak ritual belaka yang kita kembangkan, tapi juga urusan sosial. Membaca Quran pun tidak hanya membaca Al-Quran secara tilawah pada kitabullah itu, tetapi juga ya tadarusun. 7. Bila ingin meraih ketentraman di rumah, maka manfaatkan. Jadikan lembaga pendidikan rumah itu. Nah, agar mencurahkan rahmat. Ya kan, makanya rumah itu tidak hanya sebagai tempat tinggal, tapi juga tempat pengkajian, majelis taklim, supaya masuk kepada kategori rahmat. Dan tentu saja implikasinya hadis ini bisa dipahami dari langkah meraih, pertama meraih sakinah, nazalat alaihimus sakinah. Kedua, ghosyatumur rahmah, agar mendapat rahmat. Ketiga, dikerumuni malaikat, agar malaikat mendoakan. Dan yang keempat, agar kita memiliki kedudukan yang dibanggakan oleh Allah untuk kehidupan di akhirat kelak. Maka langkah adalah memberikan kemudahan. Dua, memberikan bimbingan pada yang memerlukan. Tiga, menutupi aib sama muslim. Empat, memberikan bantuan dan pertolongan bagi sesama. Dan memberikan pertolongan, bantuan bagi sesama itu dinilai oleh Rasul lebih unggul dibanding iktikaf 1 bulan atau 2 bulan dalam riwayat Hakim, iktikaf di Masjid Nabawi, ya. Mengisi kegiatan ibadah ritual dan sosial. Jadi bukan hanya ibadah itu ritual belaka, tapi juga ada sosial pada sesama. Kemudian mengembangkan pengkajian yatsuna kitaballah wa tadarsunahu, dan menciptakan suasana. Kemudian pendidikan itu mesti ada keseimbangan antara tadabbur syariah dengan tafakur ilmiah. Nah, janji Allah seperti itu. Terus terdapat hukum juga sebab akibat. Jadi kalau 7 langkah ditempuh seperti yang tersirat dalam hadis, maka manfaatnya dari Allah akan diberikan kepada yang bersangkutan. Saya kira tuntas kajian kitab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu